Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini saya masih membahas mengenai video pembelajaran di mata kuliah Hukum Pajak. Dan tak terasa kita sudah memasuki video yang ke-21 dengan tema pengadilan pajak. Setelah ini nanti akan ada beberapa video lagi, mungkin sekitar 4 atau 5 video tentang hukum pajak. Sehingga nanti genap bahwa video yang membahas mengenai hukum pajak ini ada sekitar 27 atau 28 video. Oke? Kita langsung saja teman-teman. Kalau berbicara mengenai pengadilan pajak, tentu kita tidak bisa lepas dari sejarah pembentukannya. Pada awalnya sesungguhnya bahwa tugas atau fungsi yang dilakukan oleh pengadilan pajak ini dilakukan sendiri oleh Kementerian Keuangan, ya. Di mana di dalam Kementerian Keuangan itu ada salah satu badan yang namanya Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Jadi kalau ada wajib pajak yang merasa keberatan atau tidak puas dengan penetapan atau surat-surat keputusan serta perhitungan pajak yang dibuat oleh Dirjen Pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan ataupun menggugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ini. Hanya saja kemudian kalau kita tahu bahwa tahun 1999 sampai tahun 2002 itu adalah masa euforia yang namanya perubahan konstitusi. Dan salah satu yang paling dominan di dalam perubahan konstitusi itu adalah adanya penegasan bahwa Indonesia adalah sebagai negara hukum. Salah satu di dalam konsep negara hukum yang paling utama adalah adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau independensi kekuasaan kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman ini dianggap sebagai salah satu media penyeimbang terhadap kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif, sehingga sistem check and balances itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, terbentuknya pengadilan pajak ini tidak terlepas juga dari euforia terkait dengan pembentukan pengadilan-pengadilan khusus dalam berbagai bidang. Jadi banyak para pakar maupun masyarakat pada masa itu menganggap bahwa pengadilan-pengadilan konvensional yang ada di Mahkamah Agung ternyata tidak memberikan dampak yang besar di dalam penegakan hukum. Maka kemudian digagas pembentukan pengadilan-pengadilan khusus untuk beberapa bidang yang memerlukan perhatian yang sangat besar. Makanya kalau Anda lihat antara tahun 2002 sampai tahun 2007 muncul banyak pengadilan-pengadilan khusus di luar daripada pengadilan konvensional. Misalnya kita mengenal yang namanya pengadilan tindak pidana korupsi atau pengadilan tipikor, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan perikanan, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan pajak. Harapannya dengan dibentuknya pengadilan-pengadilan khusus ini, maka kemudian penegakan hukum di bidang-bidang khusus tersebut, di bidang-bidang yang memerlukan perhatian khusus tersebut bisa lebih maksimal. Jadi itu alasannya ya teman-teman. Yang pertama karena memang adanya euforia independensi kehakiman ataupun sistem check and balances dalam sistem ketatanegaraan kita. Kemudian yang kedua, euforia pembentukan pengadilan khusus yang diharapkan dapat memaksimalkan penegakan hukum di sektor-sektor yang dianggap memiliki nilai spesial seperti korupsi, kemudian pajak, peradilan hubungan industrial, dan segala macam. Nah, atas dasar pertimbangan itulah kemudian makanya dibentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pengadilan pajak itu? Nah, secara sederhana bahwa pengadilan pajak itu adalah sebuah badan peradilan yang berwenang untuk menangani sengketa-sengketa perpajakan. Atau lebih lengkapnya di dalam Undang-Undang Perpajakan dikatakan bahwa pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Jadi kalau sebelumnya ketika ada wajib pajak yang merasa keberatan dan ingin mencari keadilan terkait dengan pembayaran pajak, maka wajib pajak itu dapat mengajukan keberatan ke Dirjen Pajak ataupun ke Kementerian Keuangan. Hanya saja kemudian sistem ini dianggap tidak bagus atau tidak benar karena tidak mungkin misalnya lembaga yang memungut pajak itu justru menjadi lembaga yang mengadili ketika terjadi yang namanya sengketa. Karena di dalam ilmu hukum itu kan ada istilahnya bahwa tidak fair kalau kita mengadili perkara yang terkait dengan diri kita sendiri.
Oleh karena itulah kemudian dimunculkan yang namanya pengadilan pajak. Oke? Pertanyaannya kemudian, kalau pengadilan pajak itu mengadili yang namanya sengketa pajak, lalu apa sih yang dimaksud dengan sengketa pajak itu? Secara sederhana saya katakan bahwa sengketa pajak itu adalah sengketa antara wajib pajak dengan fiskus atau negara. Siapa itu wajib pajak? Yaitu orang pribadi maupun badan. Sedangkan fiskus itu adalah dirjen pajak atau dalam hal ini mereka adalah sebagai negara. Secara lebih lengkapnya, yang dimaksud dengan sengketa pajak itu adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan-keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Nah, ini kan pengertiannya sangat panjang. Jadi untuk lebih memahaminya, dari pengertian-pengertian ini akan kita munculkan beberapa unsur dari sengketa pajak itu. Beberapa unsur yang bisa kita gaji dari sengketa pajak ini. Yang pertama, bahwa sengketa pajak itu adalah sengketa dalam bidang perpajakan. Kemudian yang kedua, ada dua pihak yaitu wajib pajak dengan pejabat pajak. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika muncul yang namanya sengketa pajak, berarti pihak yang bersengketa di situ adalah wajib pajak versus pemungut pajak. Orang pribadi atau badan versus dirjen pajak atau negara. Yang ketiga, ada keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pajak. Nah, kenapa muncul sengketa pajak? Karena wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan, merasa keberatan dengan dikeluarkannya keputusan-keputusan daripada pejabat pajak. Misalnya begini, seandainya wajib pajak itu diharuskan membayar pajak 100 juta rupiah. Lalu kemudian wajib pajak merasa bahwa perhitungan mengenai pajak 100 juta rupiah itu tidak benar. Lalu wajib pajak mengajukan keberatan ke Dirjen Pajak. Untuk menanggapi keberatan tersebut, maka Dirjen Pajak mengeluarkan yang namanya surat ketetapan pajak. Kalau misalnya seandainya Dirjen Pajak tetap mengatakan dalam surat ketetapan pajak itu bahwa pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tetap 100 juta, tentu kemudian wajib pajak tidak puas dengan surat ketetapan tersebut. Maka wajib pajak dapat melakukan banding ke pengadilan pajak. Itu salah satu contohnya. Atau kalau misalnya ketika terjadi yang namanya proses penagihan pajak ataupun surat paksa dan segala macam, ternyata prosesnya ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak bahwa proses pendagihan pajak, pemberian surat paksa, kemudian penyitaan dan segala macam tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum formil perpajakan. Lalu yang keempat, ada kesempatan atau hak mengajukan banding atau gugatan. Nanti kita pelajari apa bedanya banding dengan gugatan di dalam sengketa perpajakan. Banding atau gugatan diajukan ke pengadilan pajak. Dan yang terakhir ataupun yang keenam adalah didasarkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi dari pengertian panjang mengenai sengketa pajak tadi, itulah 6 unsur-unsur yang bisa kita simpulkan sehingga Anda lebih mudah untuk memahami makna daripada sengketa pajak. Lalu kemudian dengan pengertian pengadilan pajak dan sengketa pajak ini, sesungguhnya apa sih yang menjadi kompetensi daripada pengadilan pajak itu? Nah, kompetensi daripada pengadilan pajak itu sesungguhnya ada 2, yaitu untuk menangani banding dan gugatan di bidang perpajakan. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan banding dan gugatan di bidang perpajakan ini. Nah, untuk lebih gampang memahami perbedaan antara banding dan gugatan ini, bisa kita lihat dari objeknya. Objek daripada banding itu hanya satu, yaitu
adanya perbedaan penafsiran antara wajib pajak dengan Dirjen Pajak terkait dengan perhitungan pajak. Seperti contoh yang sudah saya buat tadi, misalnya Dirjen Pajak mengatakan PPh si A adalah 100 juta. Ternyata si A tidak puas dengan itu, tidak sepakat dengan itu, lalu membuat keberatan ke Dirjen Pajak. Lalu kemudian Dirjen Pajak berdasarkan sistem ataupun mekanisme penghitungan yang dibuatnya, dia tetap kekeh bahwa itu adalah 100 juta. Nah, karena Dirjen Pajak tetap mengatakan bahwa pajaknya dalam SKP itu atau surat ketetapan pajak itu adalah 100 juta, maka tentu yang namanya wajib pajak tidak mau menerima begitu saja, lalu melakukan banding ke pengadilan pajak. Itulah objek daripada banding. Nah, di luar itu, perkara-perkara perpajakan di luar daripada objek yang saya jelaskan tadi, itulah yang termasuk ke dalam gugatan dalam bidang perpajakan. Jadi misalnya kalau ada proses pendagihan pajak ternyata tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, itu bisa digugat oleh wajib pajak ke pengadilan pajak. Ya, mungkin wajib pajak akan mengatakan bahwa prosesnya itu tidak bertentangan dengan undang-undang nomor sekian bla 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 dan segala macam, sehingga itu merugikan si wajib pajak. Termasuk juga keputusan-keputusan lain yang berhubungan dengan perpajakan. Oke, bisa dibedakan ya. Nah, jika tadi kita sudah mempelajari mengenai kompetensi daripada pengadilan pajak, maka sekarang kita akan melihat objek daripada sengketa pengadilan pajak itu. Adapun beberapa objek yang menjadi sengketa dalam bidang perpajakan adalah keputusan pejabat perpajakan yang meliputi yang pertama, surat keputusan kurang bayar dan lebih bayar. Kemudian yang kedua, surat keputusan pajak nihil. Yang keempat, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan yang keempat adalah pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang dan lain-lain. Jadi inilah yang menjadi objek daripada sengketa pajak. Dari objek-objek inilah kemudian yang dibagi menjadi gugatan dan banding. Nah, yang terakhir, lalu siapa sih yang menjadi subjek dalam sengketa di pengadilan pajak? Tentu dari pengertian sengketa pajak tadi kita sudah bisa melihat bahwa yang menjadi subjek dalam sengketa pengadilan pajak itu ada dua bagian besar. Yang pertama adalah wajib pajak dan yang kedua adalah si fiskus. Wajib pajak itu bisa dibagi atas dua, yaitu orang pribadi dan badan. Dan fiskus itu adalah orang-orang yang diberikan wewenang oleh negara atau diberikan wewenang oleh Dirjen Pajak untuk melakukan pemungutan pajak. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai pengadilan pajak. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video-video yang berikutnya. Terima kasih.